Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Loh Kademia Swantari, NIM 2110137. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait profil dari perusahaan dan juga ada deskripsi project. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Loh Kademia Swantari, NIM 2110137. Jadi di sini saya akan menerangkan terkait profil perusahaan dan juga deskripsi project. Di mana yang kami angkat itu adalah project system manajemen persediaan barang terkait Primark. Jadi di mana perusahaannya itu nama sebuah perusahaannya itu Primark, yang perusahaan yang bekerja di bidang retail yang berbentuk minimarket. Lalu untuk Primark sendiri itu berlokasi di Jalan Sukroaminoto, Ubung Kaja, dan Pasar Utara Bali, di mana Primark saat ini membutuhkan penjualan yang membuat produktivitas usaha mereka akan lebih meningkat. Itu terkait profil dari perusahaannya. Lalu selanjutnya, nah untuk selanjutnya itu ada deskripsi dari proyek sendiri, di mana proyek ini merupakan sebuah sistem persediaan barang seperti itu. Jadi di mana sistem ini ada beberapa tahap, di mana ada tahap awal, ada juga tahap pengujian dan tahap pelatihan juga. Di mana tahap awal itu memerlukan sebuah analisis kebutuhan perusahaan terkait pengelolaan persediaan barang, lalu ada merancang sistem manajemen persediaan barangnya juga, lalu ada mendesain database yang memadai untuk menyimpan informasi persediaan. Lalu berikutnya itu ada melakukan pengembangan perangkat lunak atau pemilihan solusi perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu berikutnya itu ada tahap pengujian, di mana tahap pengujian memastikan semua sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Lalu adapun tahap pelatihan, di mana dilakukannya sebuah evaluasi terkait pelatihan sistem tersebut. Lalu setelah melalui tahap pengujian dan pelatihan, sistem manajemen persediaan barang akan mengimplementasikan secara penuh atau diimplementasikan, di mana data persediaan yang akan diimigrasikan ke dalam sistem baru dan pengguna akan beralih dari sistem lama ke sistem baru. Akan dilakukan pemantauan secara teratur dan pemeliharaan secara rutin untuk memperbaiki dan memastikan kinerja secara optimal. Mungkin itu terkait deskripsi project dan juga terkait profil perusahaannya. Untuk selanjutnya itu akan dibahas oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Iwayan Cesar Sutarmurti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada scope statement terdapat beberapa komponen. Di antaranya adalah persyaratan fungsional. Ini mencakup daftar rinci semua fitur dan fungsionalitas yang diperlukan dari sistem manajemen persediaan. Ini harus mencakup aspek seperti pelacakan persediaan, manajemen stok, pemrosesan pesanan, manajemen pembelian, pelaporan, dan peran pengguna serta isi. Kemudian desain antarmuka pengguna. Proyek harus memberikan antarmuka pengguna yang didesain dengan baik, yang intuitif dan ramah pengguna. Ini harus memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjelajahi sistem, melakukan tugas yang diperlukan, dan mengakses informasi yang relevan tentang tingkat persediaan, pesanan, dan pemasok. Kemudian ada pelacakan dan manajemen persediaan. Sistem harus memberikan kemampuan untuk melacak dan mengelola persediaan dengan efektif. Ini termasuk fungsionalitas seperti menambahkan produk baru, memperbarui detail produk, misalnya nama, deskripsi, harga, dan jumlah, serta menetapkan titik pesan ulang dan tingkat persediaan keselamatan. Kemudian ada juga pelaporan dan analitik. Proyek harus mencakup modul pelaporan yang memberikan wawasan berharga tentang tingkat persediaan, tren penjualan, perputaran stok, dan metrik lain yang relevan. Sistem juga harus mampu menghasilkan laporan dan visualisasi yang disesuaikan untuk membantu
pengambilan keputusan, dan meningkatkan perencanaan persediaan. Manajemen pemasok, sistem harus memungkinkan pengelolaan informasi pemasok, termasuk rincian kontak, syarat pembayaran, dan jadwal pengiriman. Ini harus memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok serta membantu menjaga rantai pasok yang dapat diandalkan. Pelatihan dan dokumentasi. Proyek harus menyediakan materi pelatihan pengguna dan dokumentasi yang menjelaskan fungsionalitas sistem, alur kerja, dan praktik terbaik. Pengujian dan jaminan kualitas, deliverables. Proyek harus mencakup rencana pengujian yang komprehensif untuk memastikan fungsionalitas, kinerja, dan keamanan sistem. Ini meliputi pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian penerimaan pengguna, dan pengujian keamanan untuk mengidentifikasi dan mengatasi bug atau kerentanan apapun. Penyediaan dan dukungan. Deliverable akhir harus mencakup rencana untuk menyediakan sistem ke lingkungan produksi dan memberikan dukungan teknis dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Ini memungkinkan melibatkan pengaturan server, konfigurasi sistem, dan melakukan pengujian penerimaan pengguna baru sebelum diluncurkan. Kemudian ada kriteria proyek sukses. Proyek sukses kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kesuksesan proyek. Dalam konteks sistem manajemen persediaan barang yaitu akurasi dan persediaan, yang merupakan persediaan yang tercatat di dalam sistem harus akurat dan sesuai dengan jumlah stok fisik yang ada di gudang atau lokasi penyimpanan. Kemudian ada efisiensi operasional. Sistem manajemen persediaan barang harus meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Hal ini dapat diukur dengan parameter seperti waktu pemrosesan pesanan, waktu pengiriman barang, dan waktu siklus pengisian ulang persediaan. Tingkat ketersediaan barang. Sistem harus mampu menjaga tingkat ketersediaan barang yang optimal. Ini berarti menghindari kekurangan stok yang dapat menyebabkan kehilangan penjualan atau ketidakpuasan pelanggan, serta mengurangi kelebihan stok yang dapat mempengaruhi aliran kas perusahaan. Kemudian kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Sistem harus memenuhi kebutuhan pengguna dan mempermudah tugas-tugas terkait manajemen persediaan. Ini termasuk kemudahan penggunaan, antarmuka yang intuitif, dan fitur-fitur yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Peningkatan pengambilan keputusan. Sistem harus memberikan informasi yang relevan dan akurat untuk membantu pengambilan keputusan yang terkait dengan manajemen persediaan. Kesuksesan proyek dapat diukur dengan sejauh mana sistem dapat memberikan laporan dan analisis yang berguna bagi manajemen perusahaan. Keamanan data. Sistem harus memiliki tingkat keamanan yang memadai untuk melindungi data persediaan dan informasi perusahaan yang sensitif. Kesuksesan proyek dapat diukur dengan jumlah di mana sistem menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Kemudian ada adopsi pengguna. Kesuksesan proyek juga dapat diukur dengan tingkat adopsi dan penerimaan pengguna terhadap sistem. Jika pengguna secara aktif menggunakan sistem dengan efektif dan menyampaikan umpan balik yang positif, ini dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan proyek. Kemudian pada desainnya, secara umum sistem akan memiliki 3 komponen utama, yaitu ekosistem karyawan, komputer pemrosesan tempat datanya diproses, dan database tempat penyimpanan data jadi. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Priscilla Ayu Plastika Nanggor dengan NIM 201103340. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang WBS integration dari proyek sistem manajemen persediaan barang. Di sini ada level 1, level 2, level 3, order of activity, estimasi waktu proses, dan predecessor. Yang pertama ada level 1, yaitu sistem manajemen persediaan barang. Level 2 yang pertama ada persyaratan fungsional. Dengan subbagiannya ada di level 3, yang pertama analisis kebutuhan, dengan order of activities atau lambangnya itu adalah A, estimasi waktu proses yang dibutuhkan 3 hari.
Lalu yang kedua ada perancangan sistem, simbolnya B, estimasi waktu prosesnya 7 hari dengan predecessor A, yang dimana yang dimaksud dengan predecessor A ini, perancangan sistem akan dilakukan ketika analisis kebutuhan itu selesai. Lalu yang ketiga penentuan fitur fungsionalitas dengan simbol C, estimasi waktunya 3 hari dan predecessornya B. Yang kedua dari level 2 ada desain antarmuka sistem. Sebagiannya ada desain wireframe, order of activity D, estimasi waktu yang diperlukan 3 hari dan predecessornya C. Selanjutnya ada desain prototype, simbolnya E, estimasi waktunya 5 hari, predecessornya D. Yang ketiga dari level 2 ada pembentukan manajemen persediaan. Di sini ada pengembangan basis data, simbolnya F, estimasi waktunya 7 hari, dan predecessornya E. Pengembangan fungsi pelacakan persediaan, simbolnya G, estimasi waktunya 6 hari, dan predecessornya F. Yang selanjutnya pembuatan sistem notifikasi reorder, simbolnya H, estimasi waktu yang diperlukan adalah 4 hari, dan predecessornya G. Penetapan titik pesan ulang dan tingkat safety persediaan dengan simbol I, estimasi waktunya 3 hari, dan predecessornya H. Selanjutnya ada pembuatan sistem pembaruan informasi produk dengan simbol J, estimasi waktu yang diperlukan 5 hari, dan predecessornya I. Selanjutnya ada pembuatan sistem pelaporan persediaan dengan simbol K, estimasi waktunya 6 hari, dan predecessornya Z. Selanjutnya di level 2 ada pembuatan sistem laporan analitik dengan sebagian desain dan pembuatan model data laporan dengan simbol L, estimasi waktu yang diperlukan 5 hari, dan predecessornya K, ekstraksi, transformasi, dan load data, simbolnya M, waktu yang diperlukan 6 hari, dan predecessornya L. Lalu membuat dashboard dan laporan, simbolnya N, estimasi waktu yang diperlukan 5 hari, dan predecessornya N. Analisis interpretasi data, simbolnya O, estimasi waktunya 3 hari, dan predecessornya N. Selanjutnya ada level 2, yaitu yang kelima, pembuatan sistem manajemen pemasok. Di sini yang pertama ada pengembangan fungsi manajemen pemasok dengan simbol P, estimasi waktu yang diperlukan selama 5 hari dengan predecessor O. Lalu pencatatan dan pembaruan informasi pemasok dengan simbol P, waktu yang diperlukan adalah 5 hari dan predecessornya P. Manajemen hubungan pemasok, simbolnya R dengan estimasi waktu 5 hari, predecessornya Q, lalu komunikasi dan kolaborasi dan pemasok, simbolnya S, waktu yang dibutuhkan 4 hari, dan predecessornya R. Lalu ada pemantauan dan manajemen kontrak, simbolnya T, estimasi waktunya 5 hari, dan predecessornya S. Lalu selanjutnya ada pencatatan riwayat pembelian dan pembayaran, itu simbolnya U, estimasi waktunya 4 hari, dan predecessornya T. Lalu yang keenam dari level 2 itu ada pengujian dan verifikasi. Yang pertama ada pengembangan test case dengan simbol V, waktu yang diperlukan 5 hari, dan predecessornya U. Pelaksanaan pengujian sistem, itu simbolnya W, estimasi waktunya 4 hari, dan predecessornya V. Verifikasi sistem, simbolnya X, waktu yang diperlukan 2 hari, dan predecessornya W. Penyelesaian bug dan debugging, itu simbolnya Y, waktu yang diperlukan 3 hari, dan predecessornya X. Yang ketujuh dari level 2 ada pelatihan dan dokumentasi. Di sini yang pertama ada rancangan materi pelatihan dengan simbol Z, waktu yang diperlukan 3 hari, dan predecessornya adalah Y. Terus melakukan dan evaluasi pelatihan itu ada simbolnya AA, dengan estimasi waktu 3 hari, dan predecessornya Z. Lalu penyusunan panduan pengguna dengan simbol AB, waktu yang diperlukan 3 hari, dan predecessornya AA. Review dan revisi, simbolnya AC, waktu yang diperlukan 5 hari, dan predecessornya AB. Dan yang terakhir itu
Dari level 2 ada penyediaan dan dukungan. Dengan sebagian instalasi sistem, simbolnya AD, membutuhkan waktu selama 3 hari dan predecesornya AC, lalu ada dukungan dan pemeliharaan, simbolnya AE, membutuhkan waktu 3 hari dan predecesornya AD. Untuk lebih detail tentang pembagian hari-harinya mungkin bisa dilihat di timeline. Selanjutnya ada metode pelaksanaan proyek. Di sini metode pelaksanaan proyek yaitu yang pertama ada waterfall. Tahapannya ada yang pertama ada planning. Aktivitas yang dilakukan adalah membuat jadwal proyek yang mencakup estimasi waktu, sumber daya, dan tugas yang terkait menentukan milestone dan deliverables proyek dan mengembangkan strategi mitigasi yang sesuai. Untuk WBS referensi activity-nya tidak ada. Lalu yang selanjutnya adalah tahapan analisis. Di sini melakukan identifikasi dan menganalisis kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan dan membuat dokumen spesifikasi persyaratan sistem, lalu kebutuhan fungsional dan non-fungsional dan sistem persediaan inventory nanti. Di sini WBS referensi activities-nya ada analisis kebutuhan, yang kedua ada perencanaan sistem, dan yang ketiga ada penentuan fitur dan fungsionalitas. Lalu yang ketiga ada dari tahapan ada desain. Di sini merancang desain dan arsitektur sistem, interface sistem, model basis data, sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. WBS referensi activities-nya itu ada desain wireframe, desain prototype, pengembangan basis data, desain pembuatan model data. Lalu selanjutnya di tahapan yang keempat ada implementasi, pengembangan perangkat lunak, dengan WBS referensi activities-nya ada pengembangan fungsi pelacakan, pembuatan sistem notifikasi reorder. Lanjut dari tahapan implementasi itu berdasarkan desain yang telah ditetapkan, lalu menulis kode program sehingga menciptakan fitur dan modul-modul sistem. Lalu WBS activities-nya ada yang ketiga itu ada penetapan titik pesan ulang dan tiket persediaan kelemahan. Yang keempat ada pembuatan sistem pembaruan informasi produk. Yang kelima ada pembuatan sistem pelaporan persediaan. Yang keenam ada ekstraksi, transformasi, dan load data. Yang ketujuh adalah membuat dashboard dan laporan. Yang kedelapan adalah analisis dan interpretasi data. Yang kesembilan ada pengembangan fungsi dan manajemen. Yang ke-10 ada pencatatan dan pembaruan informasi pemasok. Yang ke-11 ada manajemen hubungan pemasok. Yang ke-12 ada komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok. Yang ke-13 ada pemantauan dan manajemen kontrak. Yang ke-14 ada pencatatan riwayat pembelian dan pembayaran. Lalu selanjutnya ada tahapan testing. Di sini melakukan pengujian untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan mengidentifikasi dan memperbaiki cacat atau kesalahan yang
deteksi selama pengujian. Di sini WBS activities-nya ada pengembangan test case, yang kedua ada pelaksanaan pengujian, yang ketiga verifikasi sistem, yang keempat ada penyelesaian bug dan debugging. Lalu selanjutnya ada metode pelaksanaan proyek. Selanjutnya dari metode pelaksanaan proyek ini ada maintenance, tahapan maintenance, yaitu melakukan instalasi sistem ke perusahaan, melakukan pelatihan pengguna, dukungan dan pemeliharaan sistem jika terjadinya error di kemudian hari. Dengan WBS activities-nya yang pertama ada rancang materi pelatihan, yang kedua adalah melakukan dan evaluasi pelatihan, yang ketiga ada penyusunan panduan pengguna, yang keempat ada review dan revisi, yang kelima instalasi sistem, dan yang keenam dukungan dan pemeliharaan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Inyoma Nuradama Yuda dengan NIM 2010101276. Pada kali ini, saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya dengan menjelaskan dari timeline proyek sistem informasi manajemen persediaan barang ini. Jadi, pada timeline sini terlihat bahwa timeline sini dibuat atas dari WBS integration. Jadi timeline sini dibuat berdasarkan dari WBS integration. Jadi contohnya di sini saya jelaskan cara membaca dari timeline di sini. Jadi misalnya nih level 2 nih persyaratan fungsional. Nah, di persyaratan fungsional itu ada teks-teksnya atau kerja-kerja yang harus dikerjakan seperti analisis kebutuhan. Nah, pada analisis kebutuhan ini, pada kolom 1, 2, 3 ini merupakan kolom jumlah minggu. Jadi jumlah minggu di sini adalah 19 minggu, itu sekitaran 4 bulan lebih untuk proyeknya. Jadi analisis kebutuhan sini memakan waktu atau estimasi waktunya untuk pengerjaannya itu 3 hari dalam minggu pertama. Setelah itu membuat rancangan sistem yang menghabiskan waktu 4 hari pada minggu 1. Karena rancangan sistem adalah totalnya 7 hari, jadi akan dilanjutkan minggu kedua. Nah, ini gimana minggu kedua ini diambil lagi nih 3 hari di minggu kedua. Nah, setelah itu penentuan fitur dan fungsionalitas ini akan dilanjutkan pada minggu kedua yang makan waktu atau waktu 3 hari. Nah, setelah itu akan pindah ke membuat desain antarmuka sistem yang berisi teks pecahan itu, yaitu desain wireframe. Dari desain wireframe ini hanya menghabiskan 1 hari pada minggu kedua. Setelah itu karena pada minggu kedua karena sudah habis, akan lanjutkan pada minggu ketiga yang menghabiskan waktu 2 hari. Dan sekiranya akan seterusnya dalam pembacaan timeline tersebut seperti itu. Karena seperti di sini bentuknya seperti tangga akan menurun karena akan sampai minggu ke-19 di mana sampai teks terakhir di sini adalah dukungan dan pemeliharaan. Jadi dukungan pemeliharaan di sini sampai minggu ketiga pada yang habiskan waktu 3 hari. Jadi timeline di sini sudah jelas bagaimana waktu-waktu alur waktu yang akan berjalan saat proyek sistemasi ini berjalan. Nah, setelah itu ada personil. Di sini personilnya ada 6 posisi, yaitu yang pertama ini project manager yang diisi oleh Wayan Jasa Satramukti yang ditugasnya untuk mengatur dan memanajemen proyek dari pembuatan atau pengembangan sistem informasi manajemen persediaan barang ini. Yang kedua di sini ada bisnis analis yang dipegang oleh Niputu Lara Cantika dan Eswari yang tugasnya untuk menganalisis bisnis cakupan bisnis yang bisa dibuat modul-modulnya pada sistem informasi seperti manajemen barang, pelacakan pemasok seperti itu.
yang masih memiliki keterkaitan dengan bisnis. Yang ketiga ada software developer yang diisi oleh Iwayan Dharmawiguna. Di sini tugasnya untuk membuat sistem dari sistem tersebut dengan cara coding. Yang keempat di sini ada Quality Assurance Engineer atau QA yang diisi oleh Priscilia Ayu Pristika Nangor. Jadi tugasnya di sini adalah menguji dari sistem tersebut, entah dari menguji agar sistem sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan tidak adanya bug atau error lagi. Yang kelima di sini ada UI UX designer yang diisi oleh Inyoman Weladharma Yuda. Jadi tugasnya di sini adalah membuat rancangan UI UX atau UI dan mengimplementasinya pada sistem informasi. Nanti yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan sistem tersebut agar tidak kesulitan. Misalnya untuk ini klik tombol mana, misalnya mau ngarah ke halaman ini, gimana caranya biar mudah itu dimengerti oleh user. Jadi untuk posisi yang terusnya ada database administrator yang diisi oleh Nilo Kademia Swantari. Jadi tugasnya di sini adalah merancang desain dari database dan membuat database untuk sistem informasinya, manajemen sistem barang. Sini ada rancangan anggaran biaya. Di sini ada dua jenis rancangan anggaran biayanya atau RAB-nya. Yang pertama adalah biaya tenaga ahli dan hardware atau software dan lain-lain. Jadi pada biaya tenaga ahli di sini ada project manager yang biayanya 6 juta per bulan yang diisi oleh satu orang. Di sini ada business analyst satu orang biayanya 4 juta per bulan. Ketiga ada software developer diisi oleh satu orang yang biayanya 4,5 juta. Keempat berarti asuransi engineer satu orang 4 juta per bulan, UI UX designer satu orang 4 juta per bulan, database admin satu orang 4 juta per bulan dengan total 26.500.000. Jadi ini karena proyek ini berjalan sekitar 4 bulan lebih ya, karena 19 minggu, jadi akan untuk muka pembayaran untuk biaya ini akan dikalikan 4 kali pembayaran, karena itu bayaran per bulan untuk bayar tenaga ahlinya. Nah, di bawah sini ada lisensi MySQL Enterprise Edition. Yang lisensi ini saya melakukan riset sedikit karena biayanya sini ada 30 tahun per tahun, ada 300.000 per bulan, 440.000 per bulan, Microsoft Windows 11 12 juta, Chevrolet Voting System ST 250 20 juta. Dan yang dengan total nih biayanya dari ATK dan listrik itu dari lisensi MySQL Enterprise Edition sampai listrik itu dengan total biayanya 65.230, yang mana biaya di sini juga belum biaya tetap ya. Jadi masih ada biaya yang akan ditanggung setiap bulannya, karena proyek ini saya tekankan lagi bahwa proyek ini berjalan 4 bulan, jadi ada saja lisensi atau produk-produk yang memiliki masa waktunya, jadi perlu pengisian ulang untuk memenuhi kebutuhan proyeknya. Jadi total secara keseluruhan di sini adalah 91.730.000 rupiah. Jadi biaya ini bukan biaya yang pasti. Maksudnya bukan pasti di sini adalah biaya ini akan bertambah sesuai dengan waktu pengerjaan proyeknya. Jadi 1 juta di sini adalah ya bisa dianggap biaya untuk bulan pertama 1 bulan ya, pengerjaan proyek 1 bulan. Mungkin kedepannya akan meningkat, tapi nggak meningkat 2 kali, tapi setengah. Nah, di sini ada pengalaman kerja atau portfolio. Jadi pengalaman kerja kami di sini adalah proyek informasi penjualan toko apotek bisa sembuh Jalan Gajah Mada, Denpasar Utara 2019. Sistem yang dapat melakukan transaksi, penyertaan transaksi, dan mengolah stok barang. Yang kedua ada proyek informasi koperasi pada Koperasi Antar Wiguna Jalan Cukromenur Denpasar Utara pada 2021. Sistem untuk mengolah operasi dan kegiatan dalam sebuah koperasi seperti manajemen anggota, keuangan, pinjaman, kredit. Yang terakhir di sini ada proyek sistem absensi berbasis facial recognition dengan CCTV perusahaan mitra bersama di Jalan Maeda Data Denpasar Utara 2022. Sistem yang dapat melakukan absensi otomatis dengan pengenalan wajah pada CCTV.
materialisnya ada service dari security pada PT Jasa Usaha, PT Visa Bali Jaya, CV Bina Sejahtera. Jadi pengalaman kerja atau portofolio ini bertujuan untuk membuat klien lebih percaya kepada kita untuk menghandle proyek yang diberikan, bahwa kita memiliki pengalaman kerja untuk membuat sistem informasi. Jadi dalam bisnis itu kepercayaan adalah sebuah kunci ya. Jadi saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang jelas. Terima kasih atas maklumatnya. Terima kasih.